customer dari BE itu berarti Sumatera, Lampung ya Pak? Lampung ya. Mau mengeksplor Jawa, Bali, Lombok Pak. Waduh. Jauh banget. Iya. Dia baru sampai Jogja tapi match-nya udah bermasalah. Di CVT itu kadang dibersihkan body valve-nya itu justru malah timbul trouble baru. Kalau gitar sih enggak. Oh, enggak. Tapi lebih pada berat dan terasa selip. Karena kondisi oli sudah habis dan tidak ada oli matic, dimasukinlah minyak goreng, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat HPdia dimanapun berada. Masih dari bengkel kesayangan kita, Bengkel A Sekawan, Yogyakarta. Apa kabar Sobat HPdia semua di siang hari ini menjelang sore bahkan menjelang maghrib ya. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat semua, kendaraannya juga dalam keadaan fit. Kalau ada kendala-kendala silakan datang ke Bengkel AHA Motor Yogyakarta dan AHA Sekawan Yogyakarta. Mudah-mudahan kita bisa bantu permasalahannya dan memberikan solusi terbaik. Di depan kita ada mobil plat BE. Ini gimana ceritanya bisa sampai ke Yogyakarta? Bersama Mas Ardi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Taufik dan juga Sobat HPdia. Mas Doni nggak pernah syuting nih Pak. Iya, dia ini sekarang batuk terus, belum sembuh. Iya Mas Ardi, ini plat BE gimana ceritanya Mas Ardi nih? Wah iya nih, customer dari BE itu berarti Sumatera, Lampung ya Pak? Lampung ya. Ini Pak Huda. Mau mengeksplor Jawa, Bali, Lombok Pak. Waduh, beliau jauh banget ya. Jauh banget. Iya. Dia baru sampai Jogja tapi match-nya udah bermasalah. Gak jadi kesana berarti. Gak jadi. Jadi Pak, tapi ini kita coba perbaikin dulu, ya kan. Semoga kalaupun misalnya perbaikan hari ini belum optimal, setidaknya kita pastikan aman sampai ke Lombok. Waduh. Prediksi. Dan pulang lagi ya? Dan pulang lagi, Iya. sampai Jogja lagi nanti problematik. Baik, ini gimana ceritanya? Apa kasusnya di kendaraan ini Mas? Kasus beliau ini gini Pak, mengalami stuck di posisi gear 4. Gear 4. Nah, jadi kondisi dia ketika dia di D itu kondisinya kayak orang pakai mobil manual tapi langsung masuk gigi 4 Pak. Jalan langsung gigi 4? Jalan langsung gigi 4. Keren gitu ya. Getar dong? Ya, kalau getar sih enggak. Oh, enggak. Tapi lebih pada berat dan terasa selip. Gitu. Jadi ketika mobil itu masuk D itu kan harusnya ya kayak posisi orang masuk gigi 1 kalau mobil manual. Itu ketika dia jalan harusnya dia kencang, itu dia agak ngeden. Jadi kayak gitu. Nah, sepanjang dia sampai dengan dia jalan kencang di 60 sampai 80 km per jam itu nggak ada perpindahan gigi. Jadi kayak mobil CVT, Pak. Wih, kayak CVT ya. CVT kayak gitu. Tanjakan dan lurusan kayak gitu terus. Kayak gitu terus. Gitu. Tapi menjelang di 80 itu baru dia ada perpindahan, terasa ada perpindahan atau terasa percepatannya yang berbeda dibandingkan dengan di awal kali dia masuk gigi kemudian dia jalan Pak gitu. Nah, tapi kalau kita masukkan kan dia kan ada L 2, 3, D. Ya. Nah, kalau dia masuk ke L dulu, itu dia mau Pak enteng, ringan. Baru setelah L itu kita jalan sebentar, itu kita over kedua, itu dia pindah ke 2. Over ketiga pindah ke 3, over ke D itu baru pindah ke 4 dan overdrive. Nah, kondisi seperti ini itu kita tawarkan ke customer, Pak. Ada beberapa penawaran karena dia ketika di scan itu munculnya adalah ini Pak, apa namanya, speed sensor. Speed sensor. Iya. Tapi speed kita sensor tadi itu apa itu Mas? Fungsinya? Sensor untuk mendeteksi kecepatan. Jadi speednya mobil. Nah itu kalau dia error memang dia perpindahan giginya mengalami masalah Pak. Cuman ini kondisi kita cek itu kondisi sensornya baru. Jadi singkat kisahnya customer ini ketika mau perjalanan ke Jogja itu udah masuk ke bengkel duluan Pak. Nah di scan itu memang deteksinya adalah speed sensor. Nah ketika dia dicek seperti itu langsung digantilah sama teman-teman bengkel di sana karena memang indikatornya atau kerusakannya ketika di scan mengarahnya ke sana. Tapi pasca diganti tidak ada perbedaan apapun. Akhirnya beliau tetap memutuskan untuk perjalanan ke Lombok, tapi mampir Jogja dulu. Gitu. Begitu kita cek tadi pagi, wah ini kondisinya demikian Pak. Ini kalau misalnya Bapak mau jalan, sebaiknya itu ke L dulu. Ya kita sarankan seperti tadi kita simulasikan ke L dulu, nanti jalan sebentar, masuk 2, 3, D, baru setelah itu jalan. Setelah itu, Pak, HP-nya ngomong sendiri. Oh iya.
Nah terus Pak Taufik, begitu tadi kita scan munculnya masih speed sensor. Cuman kan di sana kan kalau untuk speed sensor kan kita kan sebaiknya ya kita cek wiring dulu. Kemudian nanti soket-soketnya kita cek. Lalu setelah itu mengarah ke sensor itu sendiri. Kemudian kalau dia masih bermasalah itu baru masuk ke ranah internal transmisi. Nah di internal transmisi sendiri kita karena customer ini memiliki keterbatasan waktu, itu kita coba lakukan pembongkaran body valve dulu. Tadi kita cek body valve sudah diturunkan sama Pak Hafiz dan juga Pak Trimenarno, itu dicek ternyata ada filter yang buntu. Terus ada beberapa pelunyar yang macet gitu. Nah, buntu dan macetnya ini memang dia berpengaruh terhadap kinerja atau aliran oli, Pak, sirkulasi oli yang masuk ke piston. Sehingga debitnya mungkin kurang gara-gara pelunyar yang macet, atau debitnya kurang juga gara-gara filternya yang buntu, mampat seperti itu. Nah, sehingga ini baru kita proses pembersihan. Tadi kita sudah tawarkan ke pemilik itu 3 tahap, Pak. Tahap pertama tadi adalah pembersihan soket dan juga yang mengarah kepada speed sensor. Yang kedua adalah pembersihan body valve dan juga oli, tapi ternyata olinya juga masih bagus. Yang ketiga, kalau misalnya memang udah nggak berhasil, harus overhaul. Cuman kan overhaul kan butuh waktu yang lama, dan nggak bisa beliau berlama-lama di Jogja, sehingga kita coba optimalkan di 2 ini, Pak. Gitu, Pak Taufik. Baik. Nah, tadi sempat saya berdiskusi dengan beliau tuh pas lihat-lihat pekerjaan hampir selesai tadi. Beliau menyampaikan bahwa ini sebelum kejadian ini dia pernah kehabisan oli matic, Mas. Nah, apakah ini sebab dari kehabisan itu? Betul, kehabisan oli matic itu mengakibatkan beberapa hal, Pak. Salah satunya adalah keausan seal dan juga kampas yang slip, sehingga dia mengakibatkan rontoknya kampas. Tapi ini tadi kita konfirmasi dengan membuka yang namanya karter, itu di sana tidak terjadi banyak rontokan kampas sih. Sehingga di sini kita berbaik sangka dulu sama kampas. Karena apa? Karena ketika dia dimasukkan gigi 1 itu masih mau melaju dengan spontan gitu. Kalau kampas biasanya dia kalau misal udah sampai rontok parah masuk gigi 1 pun juga tetap akan slipnya tinggi gitu. Sehingga kita sama-sama berharap semoga mobil ini pasca dibersihkan body valve melaju dengan kecepatan yang membaik dibandingkan dengan sebelumnya gitu, Pak. Nah, apakah ini bagian dari ciri-ciri ini, Mas? Apa namanya? Delay? Ya, betul. Salah satu tanda ketika dia melaju kemudian dia tidak bisa spontan, itu merupakan salah satu ciri-ciri delay. Kan delay kan nggak harus seketika mobil nggak bisa jalan, Pak. Mobil nggak bisa pindah di posisi gearnya, itu juga merupakan salah satu tanda diantara itu adalah delay. Nah, delay itu kan berkaitan erat dengan yang namanya seal, Pak. Kenapa dia nggak mau jalan? Karena pistonnya nggak gerak. Kenapa pistonnya nggak gerak? Karena salah satu penyebabnya adalah seal-nya itu nggak mau merapatkan piston, sehingga piston nggak mau terdorong. Gitu. Atau mungkin yang lainnya ya, kayak tadi misalnya ditemukan ada pelunyar yang macet, itu mengakibatkan jalur yang masuk ke line pressure-nya itu dia tidak semua terbuka atau membuntu sebagian. Nah, itu sehingga mengakibatkan tekanannya kecil, padahal TCM sudah memerintahkan, tapi di sana tidak terjadi pergerakan. Akhirnya pas slipnya tinggi. Gitu, Pak Taufik. Nah, ini kan yang dilakukan tindakannya adalah dengan membersihkan body valve, Mas, dulu, ya, Pak. Nah, apakah hal seperti ini juga dianjurkan kepada kita yang mungkin mobilnya sudah ratusan ribu kilometer AT gitu, gimana Mas Ardi? Ya, untuk perawatan secara maintenance, untuk AT itu nggak apa-apa. Nggak apa-apa? Ya. Tapi beberapa mobil yang memang dia agak cengeng, Pak, seperti CVT, itu kadang dibersihkan body valve-nya, itu justru malah timbul trouble baru. Apa itu misalnya? Salah satunya adalah misalnya habis dibongkar, kemudian dia mobil menjadi ada hentakan. Waduh. Atau mungkin mobil malah jadi nggak bisa jalan. Itu ada ditemukan, cuman bukan di kita. Saya cuma baca-baca aja. Kayak gitu. Itu ada. Sehingga untuk yang CVT lebih berhati-hati. Nah, mengantisipasinya gimana, Mas? Periodical maintenance CVT mudah sebenarnya, Pak. Jangan sampai telat ganti oli CVT-nya. Pertama itu. Kedua, jangan diforsir. CVT itu dia nggak bisa beban terlalu berlebihan, nggak bisa. Karena apa? Karena akan menimbulkan panas berlebih, Pak. Kalau panas berlebih nanti
yang namanya puli itu kan di dalam kan ada sealnya Pak. Iya. Itu menjadi overheat, panas, sealnya melting atau leleh atau melar. Iya. Itu mengakibatkan cengkraman si puli bajanya itu menjadi tidak sekuat sebelumnya. Kalau misalnya dia nggak kuat, berarti kan stripnya tinggi. Stripnya Iya. semakin tinggi, dia akan mengakibatkan panas. Nah, untuk itu juga CVT tidak boleh juga berlama-lama di RPM tinggi. Oh. Nah, itu juga mengakibatkan panas. Intinya adalah kalau untuk CVT yang paling mudah perawatannya adalah ganti oli secara periodical. Iya. Kemudian pembawaannya juga harus sultan. Oh, dijaga ya. Dijaga. Mas Hadi, pertanyaan terakhir. Ini agak unik nih. Kemarin kan kita ngomong minyak goreng ya. Oh iya. Ya, darurat ya kan? Darurat masukin minyak goreng. Ini juga sama, Pak. Pak tadi bercerita karena kondisi oli sudah habis dan tidak ada pembelian oli metik, dimasukinlah minyak goreng, Mas. Jalan mobilnya Oh, iya, sampai ke bengkel dan di flashing. Iya. Dan sampai sekarang nggak ada kendala. Kendalanya baru 2 tahun atau berapa tahun ini kejadian ini? Gimana tuh? Ya, sebenarnya liquid oil itu kan kalau untuk secara kinerja saja ya, bukan untuk ketahanan ya kita bicara. Secara kinerja saja itu bisa Pak. Secara kinerja ya kita bicara nggak ketahanan. Kalau ketahanan mungkin nggak nyampe 1 tahun udah ambrol dengan minyak atau minyak goreng ya. Itu secara kinerja saja bisa. Jadi nggak ada masalah untuk kinerja. Tapi masalahnya adalah di ketahanan. Dan juga perlindungan terhadap keausan gesekan untuk di dalam matic dan juga Pak, terhadap yang namanya seal Pak. Seal ini kan sangat sensitif ya. Kalau dia kena suatu oil, makanya kan oli itu kan ada beda-beda tipe, ada J, ada S, ada D, dextron pun juga ada banyak, ada oli CVT sendiri, ada beberapa oli yang lainnya sampai kalau kita mau lihat di bagian belakang botol oli itu ada berbagai macam tipe transmisi dengan oli yang berbeda-beda. Nah, oli ini sendiri kalau misalnya dia kalau misalnya dia diperuntukkan masing-masing matic itu berarti kan dia mempunyai karakter seal yang beda-beda. Oh iya betul. Karakter seal yang beda-beda, karakter kampas yang beda-beda, dan juga body valve yang beda-beda, lubangnya itu kan membutuhkan sintetis yang berbeda-beda juga. Nah, sehingga kenapa dibeda-bedakan itu tujuannya adalah berdasarkan karakter matic itu sendiri. Kalaupun hanya untuk sekedar mengejar kinerja saja ya minyak goreng tadi bisa-bisa saja. Tapi kan itu tadi ketika dia kondisinya panas, kemudian ketika dia RPM tinggi, itu kan nggak bisa melindungi bagian-bagian seal, celah-celah terkecil di body valve itu nggak bisa. Akhirnya beberapa nanti bisa mengakibatkan macet kalau misalnya dalam jangka waktu yang lama. Itu, Pak. Baik, terima kasih Mas Ardi. Terima kasih kembali. Semoga video kami bermanfaat, semoga mobil ini segera pulih dan semoga Bapak Huda bisa explore sampai ke Pulau Lombok sana, kemudian kembali ke Sumatera dengan kondisi selamat. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.